Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama Ustaz, saya subscriber Ustaz Usul Official. Mana tahu nanti Ustaz boleh beli buku kami terima biasa. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, kebetulan ini baru kejadian tadi Ustaz. Jadi tadi ada pula Ustaz yang mengajarkan tentang faraid Islam. Terus yang bingung kita, kebetulan saya pengacara Ustaz. Ketika beracara di pengadilan, yang kita ikuti ini kan kompilasi hukum Islam tentang waris tadi. Jadi macam Ustaz bilang tadi kan memang ada bagian istri, uang istri, istri. Yang penghasilan suami itu ada bagian istri. Tetapi ketika mereka berpisah, kalau dalam hukum Islam menurut hukum Indonesianya, uang istri tadi juga masuk bagian dari harta bersama. Yang gawatnya kalau begini Ustaz, kalau saya yakini apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Cuma masalahnya ketika berperkara Ustaz, kalau kita terapkan yang tadi, hakim tidak pula menerapkan apa yang disampaikan tadi, tapi dia tetap menerapkan pada kompilasi hukum Islam tadi. Nah, menurut Ustaz macam mana lah profesi kami ini Ustaz kalau menangani perkara seperti ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Pak pengacara nih Pak Ustaz saya tulis. Cuman Pak pengacara itu tak pula bisa nengok apa-apa tulis. Ada kamera. Ada layar. Mohon maaf Ustaz. Ada namanya fikih Islam. Ada namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Saya ambil contoh kasus begini. Ada si D, Datuk. Datuk ini punya anak. Si anak ini punya anak lagi, namanya cucu, ya kan? Lalu kemudian meninggallah si anak ini tahun 2010. Setelah itu meninggal si datuk ini 2020. Pertanyaannya, dapat warisankah si cucu? Ada anak warisnya lagi, anak warisannya lagi. Ada si B, ada si C, ada si D. Jadi si datuk ini punya anak 1, 2, 3, 4. Cuman ayah si cucu ini meninggal 2020. Pertanyaannya, apakah si cucu ini dapat harta warisan? Apakah si cucu ini dapat warisan? Tak dapat. Kenapa tak dapat warisan? Karena ayah dia lebih dulu meninggal dari si datuk. Akhirnya datanglah si cucu ini ke pamannya, ke pakciknya. Pakcik, ya, mana jatahku? Atuk kan sudah meninggal. Kata si paman, kau tak dapat. Kenapa kami tak dapat? Karena ayah kau mati duluan. Mengamuklah dia. Memangnya ayah kami itu mati minta request. Sudahlah ayah kami mati duluan, kami tak dapat pula. Maka diselesaikanlah ini oleh kompilasi hukum Islam untuk menyelesaikan konflik. Maka ditetapkanlah bahwa si cucu boleh mendapatkan harta dari si datuk dengan syarat tak lebih dari jatah si paman-paman B, C, D. Lalu kemudian orang mengatakan, tengok tuh, hukum Islam tak lengkap kan? Kenapa pula cucu tak dapat, tak dibahas dalam Islam? Dia lupa. Sebetulnya kalau paman-pamannya ini berakhlak dan takut pada Allah, sebelum keponakannya ini minta, sudah dikasihnya duluan. Tapi karena pamannya ini tak berakal, tak belajar, tak berakhlak, maka habis. Nah, itu. Jadi kompilasi hukum Islam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Ini sebagai sampel contoh. Kasus Pak pengacara. Ini sampel contoh. Sekarang contoh yang real yang ditunjukkan Pak pengacara tadi. Ada suami, ada istri. Maka tadi sudah saya jelaskan pembagiannya.
Tapi kemudian kompilasi hukum Islam mengambil hukum dari fikih juga. Dari fikih juga diambilnya hukum musyarakah. Musyarakah itu adalah orang yang berkongsi. Misalnya saya punya modal, lalu bapak yang memutarkan modal, lalu kemudian kita bagi hasilnya 50-50. Jadi sebetulnya yang dipakai dalam gonogini itu adalah diambil dari musyarakah ini, dari hukum berkongsi itu, hukum berkoalisi. Maka dianggaplah dia dalam kompilasi hukum Islam sejak menikah tahun 1990 sampai ke 2010, maka selama 20 tahun itu dianggap dia sedang berpartner, bermusyarakah. Maka dibagilah hartanya menurut hukum musyarakah. Jadi ustadz ketika menetapkan hukum itu sebagai pengacara, jangan takut. Itu bukan berarti melawan hukum Allah, karena dipakaikan hukum musyarakah di sini. Dan yang menyusun kompilasi hukum Islam ini bukan pengacara konvensional. Ustadz-ustadz dilibatkan di situ, ulama dilibatkan di situ. Ada dasarnya. Diambil dari sini, tipis dia, kompilasi hukum Islam Indonesia. Ditetapkan sebagai menyelesaikan konflik ketika terjadi masalah di antara umat Islam. Jadi sekali lagi, sebagai pengacara, ustadz tetap perjuangkan itu, tidak perlu takut. Begitu juga dengan misalnya yang diatur lagi dalam kompilasi hukum Islam. Seorang suami, ini kalau saya jelaskan banyak ibu-ibu ini bubar nanti nih. Bisa saya jelaskan? Janji? Seorang suami, misalnya nanti saya sebut, misalnya seorang suami pergi dia ke Kalimantan, lalu kemudian nikah dia di Kalimantan. Pernikahannya itu menurut hukum fikih sah apa tak sah? Oh, sah kata mereka, Bu. Sah. Sah. Tapi menurut kompilasi hukum Islam tidak sah. Kenapa? Karena dikeluarkanlah sebagai standar. Karena banyak laki-laki nih tak jelas dipermain-mainkannya itu. Maka dalam kompilasi hukum Islam tidak boleh laki-laki menikah kecuali ada izin tertulis dari istri pertama yang disahkan oleh pengadilan. Makanya ibu sebelum tidur tuh pastikan tidak ada pulpen dan kertas kosong di dekat-dekat itu. Mana tahu kita tengah malam materi 6.000 kan? Jadi kompilasi hukum Islam ini disusun untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Terkait dalam masalah keluarga, dalam masalah pembagian harta warisan dan lain sebagainya. Dulu kerajaan-kerajaan Islam ini memakai hukum Islam semuanya. Kerajaan yang paling tua adalah kerajaan Aceh. Nama sultannya Malikul Saleh. Meninggalnya tahun 1297. Malikul Saleh 1297. Pakai hukum Islam. Lalu kemudian Wali Songo, Pak Ustadz, Wali Songo tuh 1400-an guys. 200 tahun setelah kerajaan Aceh baru Wali Songo di Pulau Jawa. Lalu kemudian adalah Sultan Agung. Ini masa keemasan Islam di Pulau Jawa. Sultan Agung 1600-an. Dibuatlah pengadilan namanya Pengadilan Serambi. Kenapa disebut Serambi? Karena hakimnya memutuskan perkara itu di Serambi Masjid. Baru kemudian pada tahun 1800-an keluarlah KUHP, KUHD. KUHP kita undang-undang hukum pidana, KUHP kita undang-undang hukum perdata, KUHD kita undang-undang hukum dagang yang dikeluarkan oleh Belanda, POC. Maka dikebirilah hukum Islam, tidak lagi mengatur pidana, perdata, dagang, ekonomi. Hukum Islam dikerdilkan, hanya mengatur hukum keluarga saja. Dan sekarang, bulan lalu, ada seorang mahasiswi menggugat supaya hukum keluarga ini dibuang dari Mahkamah Agung, sehingga tidak lagi ada hukum Islam secara konstitusi yang diakui. Dari Mahkamah Agung dituntutnya ke Mahkamah Konstitusi. Kita banyak tak melihat itu karena kita sibuk dengan infotainment. Padahal mau digerogoti yang sebelumnya mengatur semua aspek pidana, perdata, dagang,
Lalu diperkecil hanya masalah keluarga. Keluarga ini pun mau diperkecil, mau dihabiskanlah. Sehingga Islam tidak punya kekuatan. Alhamdulillah, saya dapat dengar-dengar ternyata Mahkamah Konstitusi menolak ini. Nah, ini umat Islam mesti paham tentang ini. Terutama bapak-bapak pengacara memperjuangkan insya Allah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.